viral itu kan. Dugaan praktek politik uang. Money politik atau politik uang yang memainkan peran untuk menggait hati nurani rakyat menggunakan imbalan materi. Bisa dikatakan bahwa ini merupakan praktik penggunaan kekuatan finansial untuk membeli suara rakyat guna memenangkan proses pertarungan politik. Tapi kami sangat berharap jika ada laporan yang disampaikan ke Bawaslu, tentu kami akan menerima laporan itu dan memproses dalam penanganan dugaan pelanggaran. Jadi Kak, money politik itu apa sih? Termasuk korupsi bukan? Money politik itu artinya ngegunain uang untuk menentukan pilihan politik kamu. Istilahnya pemberian suap atau nyogok. Kadang juga disebut serangan fajar. Kenapa sih Kak namanya serangan fajar? Jadi gini guys, fajar itu artinya cahaya di pagi hari. Nah, ternyata money politik ini biasanya terjadi pas pagi-pagi di hari pencoblosan. Jadi pas waktu orang-orang menyoblos dikasih duit tuh. Jangan lupa pilih saya ya. Nah, ini termasuk tindakan pidana guys. Bisa kena UU nomor 7 tahun 2017, terus UU nomor 20 tahun 2001. Banyak deh. Ini berlaku juga buat kamu yang memberi ataupun yang menerima uangnya. Sejak reformasi 1998, Indonesia telah menggelar pemilu secara langsung sebagai bentuk demokrasi yang lebih terbuka dan partisipasif. Namun, dalam berbagai pemilu, mulai dari pemilihan legislatif, pileg, pemilihan presiden, pilpres, hingga pemilihan kepala daerah, pilkada, money politik masih menjadi masalah serius. Kalian pernah nggak sih dengar berita yang heboh di tahun 2019 itu loh? Enggak Kak. Sini guys, kita kasih tahu. Jadi di tahun 2019 KPK membeberkan temuan 84 kardus berisikan 400.000 amplop. Berisikan uang itu juga nih guys. Uang itu dipersiapkan oleh anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah Bowo Sidik Pengarso untuk serangan fajar di pemilu 2019. KPK menginfokan telah memproses yang berhubungan dengan pelaku tindak pidana yang berjumlah 236 orang yang terdiri dari para wakil rakyat, baik DPR tingkat pusat yang berjumlah 71 orang dan 165 orang anggota DPRD. Tangkap tangan ini terjadi pada Rabu 27 Maret 2019 di Jakarta. Dalam tangkap tangan, KPK mengamankan sejumlah 8 orang, diantaranya berinisial BSP yang merupakan seorang anggota DPRI 2014 sampai 2019, AUYI Marketing Manager PT HTK, SLO Head Legal pada PT HTK, IND PT Inersia, MNT Bagian Keuangan PT Inersia, SD swasta, dan 2 orang supir. Dalam penangkapan ditemukan uang sejumlah 8M dalam pecahan 20.000 dan 50.000 yang sudah dimasukkan ke amplop sebanyak 84 kardus dan kerjasama pengangkatan di bidang pelayaran antara PT Pilok dengan PT HTK. Nah, untuk mengatasi politik uang ini diperlukan pendekatan multidimensi yang tidak hanya fokus pada aspek hukum tetapi juga pendidikan, budaya, dan reformasi sistem politik. Pertama, pendidikan politik berbasis nilai perlu ditingkatkan. Masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pentingnya pemilu yang bersih dan bahaya politik uang, baik melalui pendidikan formal, kampanye digital, maupun pendekatan komunitas. Kedua, transparansi dalam pengelolaan dana. Kampanye harus menjadi prioritas. Setiap calon wajib melaporkan seluruh sumber dan penggunaan dana secara terbuka dengan waktu dan format yang telah ditentukan oleh KPU, serta sudah diaudit secara independen. Ketiga, partai politik perlu menjalankan rekrutmen calon secara transparan dan berbasis kualitas, bukan kekuatan modal. Reformasi ini penting untuk menjalankan calon yang benar-benar maju dan layak untuk berintegrasi. Terakhir, regulasi pemilu perlu diperkuat. Revisi Undang-Undang Pemilu harus mencakup sanksi tegas, termasuk diskualifikasi bagi para pelaku politik uang. Penegakan hukum harus melibatkan lembaga yang berwenang, seperti KPU, Kepolisian, Bawaslu, dan juga KPK. Bawaslu perlu diperkuat dengan teknologi pengawasan, SDM yang kompeten, dan kolaborasi dengan masyarakat sipil. Dan juga sistem pelaporan pelanggaran harus mudah diakses dan menjamin perlindungan bagi pelapor.
Jadi, hajar serangan fajar. Jangan mau hak suara kita dibeli. Soalnya, selain ngelanggar hukum, ini juga bisa ngancurin masa depan kita. Emang kalian mau kota atau negara kalian diacak-acak sama orang yang gak kompeten? Bisa menang karena duit dia lebih banyak. Jangan mau ya guys. Kami di sini hanya ingin mengingatkan. Bukan bermaksud untuk mengatur, karena kami yakin kalian semua sudah cukup dewasa untuk memahami Mana yang baik dan mana yang buruk dan mana yang terbaik untuk kalian. Kisah usang tikus-tikus kantor yang suka berenang di sungai yang kotor. Kisah usang tikus-tikus berdasi yang suka ingkar janji lalu sembunyi.